그때 무슨 일이 있었냐고요? 숙소에서 나오는데 재수없는 일이 있었어요. Film berawal di sebuah mobil polisi. Gion, orang yang baru saja ditangkap polisi. Sementara ini, polisi masih mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan Gion akan menceritakan dengan jujur. Berawal dari Gion mendatangi hotel tempat dia menginap dan dia dilukai sebuah kartu tarot. Dan episode 2 baru saja dimulai. 전체 회식은 아니고 팀 회식. Gion yang sedang berbicara di telepon bersama istrinya sedang berbohong bahwa dia di kantor tempat dia bekerja. Namun ternyata dia sedang berada di hotel bersama selingkuhannya. Namun sang istri meminta dia agar segera pulang. Tak ingin mendapat masalah, Gion bergegas pergi. Namun wanita selingkuhannya mengancam jika dia pulang sekarang, dia akan menelpon istrinya dan membongkar perselingkuhannya. Namun Gion tidak peduli dan segera pergi. 강남역 한복판이라니까. Singkat cerita, Gion di dalam taksi kembali lagi dihubungi sang istri. Namun Gion kembali berbohong, mengatakan dia masih di stasiun dan sulit mendapatkan taksi dan meminta agar dia bermalam di tempat spa. Namun istrinya tidak mau tahu, dia harus segera pulang. 계속 잡을게. 사랑해 자기. Setelah Gion menutup ponselnya, dia meminta kepada supir taksi untuk mengisi daya handphonenya. Setelah itu tiba-tiba supir taksi membuka percakapan, mengatakan kenapa Gion harus berbohong. Namun Gion menjawab hanya agar istrinya tidak tahu bahwa Gion telah dipecat dari pekerjaannya. Namun sang supir malah mengatakan hal-hal sadis yang menunjukkan emosi sang supir sangat tidak stabil, membuat Gion sangat ketakutan. Ditambah lagi, tiba-tiba sebuah pengendara motor tiba-tiba menyalip dan di sini kita diperlihatkan emosi sang supir sangat mengerikan. Gion hanya bisa menahan rasa takutnya. Ditambah saat Gion meminta ponselnya, namun sang sopir tidak memberikannya. Malah dia terus mengoceh, ingin membunuh pengendara motor itu. Gion yang berpikir bahwa ada yang tidak beres soal sopir taksi ini, memberanikan diri memeriksa tas sopir taksi saat dia terus mengoceh. Namun Gion dikejutkan dengan sebuah SIM yang berlumuran darah. Ditambah foto di SIM tersebut bukanlah milik sang sopir taksi itu. Namun kejadian itu ternyata diketahui oleh supir taksi itu. Namun sang supir taksi malah mengatakan hal-hal yang sangat ditakuti Gion. Dan tiba-tiba ponsel sang supir taksi berbunyi dan dia berbicara dengan seseorang tentang menyelesaikan pekerjaannya. Itu semua membuat Gion berpikir bahwa supir taksi ini adalah kelompok sindikat penjual organ tubuh. Namun Gion masih mencoba untuk tenang. Namun sang sopir tiba-tiba mengubah arah tujuan, mengatakan akan mengambil jalan pintas. Singkat cerita, taksi itu berhenti di sebuah jalan sepi dan sopir taksi itu beralasan ingin pipis sejenak. Tentang sang sopir yang meminta bantuan kepada temannya agar segera datang dikarenakan yang dia bawa kali ini sangat besar. Mendengar itu, Gion segera pergi. Namun sang sopir mengetahui bahwa Gion menguping pembicaraannya tadi. Akan tetapi, seolah tidak terjadi apa-apa, sang sopir menyuruh Gion kembali dalam mobil. Di dalam mobil, sang sopir terus mengatakan hal-hal aneh sehingga Gion langsung saja menyerang sopir itu. Akhirnya sang sopir modar. Gion langsung mengeluarkan jasad sopir itu dan mencoba untuk pergi.
Namun sayang, mobil terperosok di sebuah lubang. Di saat itu juga, sebuah mobil datang dan bisa dipastikan itu orang yang tadi ditelepon sang sopir taksi. Di sini, Geon berpura-pura menjadi orang yang berbicara dengan mereka di telepon tadi dan meminta bantuan mengeluarkan mobil yang terperosok. Setelah itu, kedua orang itu ingin melihat barang yang tadi dibicarakan. Geon pun langsung membuka pintu mobil yang di dalamnya mayat sopir itu. 원장이 쌤 트렁크 좀 열어주세요. Agak sedikit terkejut, namun kedua orang itu meminta agar bagasi mobil juga ikut dibuka. Di saat yang sama, tiba-tiba istri Geon menelpon dan menanyakan mengapa Geon belum juga sampai di rumah. Sementara itu, kedua orang yang membuka bagasi, di sini kita baru mengetahui bahwa supir taksi dan kedua orang ini berbisnis jual beli seekor rusa. Dan saat Geon keluar dan melihat rusa itu, dia pun baru sadar bahwa yang selama ini sopir taksi itu katakan adalah soal rusa. Namun kedua orang itu ingin menangkap Geon, ingin menjebaknya dengan meminta bantuan Geon untuk memindahkan rusa itu. 출발 빨리. 응? 올라가요 빨리. 뺐죠? Geon berhasil kabur, namun saat lengah, kedua orang itu pun menjadi korbannya. Geon langsung saja membakar taksi dan ketiga mayat itu. Singkat cerita, setelah itu Geon berjalan sambil berbicara dengan istrinya yang meminta lokasi dia berada. Karena istri Geon sudah tidak percaya lagi. Namun Geon langsung saja mematikan ponselnya. 고경래 씨 맞으시죠? 잠깐 동행하실 수 있을까요? Inilah scene di mana menjelaskan kita asal muasal scene di awal film. Geon ditangkap dikarenakan polisi telah menemukan mayat wanita yang tidak lain adalah selingkuhan Geon. 없다고 막 그러더라고요. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa Geon telah menghabisi selingkuhannya dikarenakan wanita itu menggertak Geon seakan menelpon istri Geon dan mengatakan soal perselingkuhan. Namun setelah Geon cek, yang ditelepon hanyalah nomor acak. 경찰이도 그렇게 말합디다. Di mobil polisi, polisi yang menangkap Geon mendesak Geon agar berkata jujur. Namun pada akhirnya, polisi itu pun menjadi korban cocolan Geon. Setelah itu, Geon pun berjalan sambil berbicara dengan istrinya. 싸웠대. 속상해서 여태 아빠만 기다렸는데. 저희 아빠가 오늘 퇴근하는데 보람이 오늘 학교에서 몇 싸웠어. 손해보고 살면 안 된단 말이야. 금방 들어갈게. Dan episode 2 ditutup dengan Geon membuang kartu tarot dan pulpennya.